Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Lukman Fauzan dari kelompok satu. Di sini saya akan menjelaskan proyek kelompok kami. Pertama, augmented reality. Apa itu augmented reality? Augmented reality atau AR adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat oleh komputer, sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Sistem ini lebih dekat kepada lingkungan nyata atau real. Augmented reality dapat didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang mampu menggabungkan maya dua dimensi atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya secara real time. Augmented reality dapat digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep abstrak untuk pemahaman dan struktur suatu model objek. Beberapa aplikasi augmented reality dirancang untuk memberikan informasi yang lebih detail pada pengguna dari objek nyata. Cara kerja augmented reality. Teknologi augmented reality dapat diaplikasikan untuk semua indera termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain dapat digunakan dalam bidang kesehatan, di balik bidang seperti kesehatan, militer, industri manufaktur, augmented reality juga telah diaplikasikan dalam perangkat-perangkat yang digunakan banyak orang seperti contoh saja smartphone. Augmented reality bekerja berdasarkan deteksi citra yang digunakan adalah marker. Cara kerjanya adalah kamera akan mendeteksi marker yang diberikan, kemudian setelah mengenali dan menandai pola marker di webcam, akan melakukan perhitungan apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki. Bila tidak, maka informasi marker tidak akan diubah. Tetapi bila sesuai, maka informasi marker akan digunakan untuk merender dan menampilkan objek tiga dimensi atau animasi yang telah dibuat sebelumnya. Ini ditampilkan dengan dibantu perangkat mobile. Di sini, perangkat mobile bertugas memberikan output berupa proyeksi objek dua dimensi maupun tiga dimensi dengan dunia nyata secara real time. Jenis-jenis augmented reality. Yang pertama adalah marker-based AR. Teknologi marker-based AR merupakan augmented reality dengan menggunakan marker atau penanda objek yang memiliki pola yang akan dibaca melalui media webcam pada perangkat komputer atau mobile. Untuk visual yang digunakan dapat berbentuk apa saja. Yang paling umum digunakan adalah berupa kode QR yang dicetak sehingga simbol khusus sampai sebagai penanda. Marker based AR bekerja dengan cara menghitung posisi dan orientasi marker untuk memposisikan konten. Dengan begitu, marker akan menampilkan objek dua dimensi maupun tiga dimensi dan dapat dilihat melalui perangkat sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Contohnya, penggunaan marker based AR adalah filter pada Instagram. Yang kedua, ada markerless AR. Markerless AR merupakan teknologi AR yang memungkinkan objek maya untuk diposisikan di lingkungan gambar nyata dengan memeriksa fitur yang ada dalam data secara real time. AR jenis ini bergantung pada hardware yang ada pada ponsel, baik itu kamera atau GPS untuk menangkap data yang ada, tanpa perlu memindai gambar senyata seperti halnya teknologi marker based AR. Ada 4 kategori AR tanpa penanda. Yang pertama adalah location based AR, seperti pada game Pokemon Go. Yang kedua ada projection based AR, seperti dalam replika bisnis atau industri. Yang ketiga ada overlay AR, seperti menggantikan tampilan asli suatu objek dengan gambar virtual terbaru dari objek tersebut untuk mata manusia. Dan terakhir ada contour based AR, seperti untuk menguraikan objek tertentu dengan garis agar dapat memfasilitasi situasi tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mary Gultom. Saya akan menjelaskan tentang Unity. Apa itu Unity? Unity adalah mesin permainan lintas platform yang dikembangkan oleh Unity Technology. Pertama kali diumumkan dan diluncurkan pada bulan Juni 2005 di Apple Inc. Apple Worldwide Developer Conference sebagai mesin permainan eksklusif Mac OS X pada 2018. Mesin telah diperpanjang untuk mendukung lebih dari 25 platform. Apa fungsi dari Unity? Unity adalah aplikasi yang populer digunakan untuk mengembangkan game lintas platform, termasuk desktop, seluler, dan konsol. Unity menyediakan berbagai tools dan fitur lengkap yang membuat pengembangan game menjadi lebih mudah diakses oleh pengembang game dari semua tingkat, mulai dari pemula hingga profesional. Bagaimana cara kerja Unity? Unity memungkinkan pemrogram game menggunakan dua bahasa pemrograman, yang pertama C dan Unity Script. Game disusun oleh scene atau level. Setiap scene berisi game objek yang merupakan benda yang mengisi level seperti pemain, musuh, medan. Setiap game
Setiap game objek berisi objek yang juga disebut komponen. Komponen ini adalah script yang diprogram untuk melakukan sesuatu yang spesifik, lalu dilampirkan oleh game objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan saya Erik dan saya akan menjelaskan salah satu aplikasi yang kelompok kami pakai dalam pembuatan tugas AR ini, yaitu Vuforia. Apa itu Vuforia? Vuforia adalah augmented reality software development engine untuk perangkat mobile yang memungkinkan pembuatan aplikasi AR. SDK Vuforia juga tersedia untuk digabungkan dengan Unity, yaitu bernama Vuforia AR Extension for Unity. Fungsi Vuforia itu berfungsi sebagai software development kit yang telah dikembangkan oleh Qualcomm untuk membantu para pengembang ketika akan menghadirkan sebuah aplikasi maupun game yang menerapkan teknologi augmented reality di dalamnya. Tentu saja, aplikasi dan game yang diciptakan dengan teknologi AR akan terlihat lebih hidup dan interaktif. Cara kerja Vuforia itu mengenali dan melacak gambar datar dan objek 3D secara real-time melalui penggunaan teknologi penglihatan khusus yang didukung oleh AI. Berkat kemampuan ini, pengembangan dapat menemukan dan mengarahkan objek virtual atau model 3D di dunia nyata saat dilihat melalui kamera ponsel pintar. Pada saat yang sama, model yang dihasilkan secara virtual ini melacak lokasi atau posisi dan orientasi objek sehingga perspektif pemirsa sesuai dengannya. Dengan cara ini, model ini memberikan kesan bahwa objek virtual tertanam dalam pemandangan dunia nyata. Saya dari kelompok 1 akan mentutorialkan cara kerja AR dalam software Unity dan Vuforia. Nah, di sini ada tombol Add dan New. Kita pilih New karena kita akan membuat dari awal projectnya. Selanjutnya di sini kita pilih yang 3D dan langsung ganti warna projectnya. Nah, kalau saya di sini namanya kelompok 1. Kalau sudah, klik tombol create, kita tunggu. Oke, selanjutnya langsung saja memasukkan objek 3D-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan objeknya. Bagi kalian yang belum siapkan dahulu objek 3 dimensinya. Nah, di sini saya juga sudah siapkan teksturnya. Di sini untuk memasukkan objek 3D-nya, tekan saja klik kiri. Kita arahkan ke Unity-nya. Nah, pindahkan ke asetnya. Baik, kita lanjut. Kita pindahkan ke layar kerja Unity. Untuk memutar, tampilkan tekan saja Alt kemudian klik kiri pada mouse. Oke, setelah itu saya akan memasukkan teksturnya. Sekarang kita akan memasukkan barcode-nya. Kita masuk terlebih dahulu ke akun Vuforia-nya. Di sini saya sudah buat database-nya. Karena saya mau memakai planet bumi, saya akan gunakan yang ini. Saya checklist, kemudian download database. Kita buka foldernya, tinggal klik 2 kali, nanti akan otomatis ke import. Sekarang kita akan munculkan image targetnya dengan cara klik kanan. Di sini ada Vuforia Engine, pilih image import. Karena nanti objek 3D-nya itu muncul di dalam gambar barcode, objeknya kita masuk ke image target. Sekarang kita sudah memasukkan
Sekarang kita akan ganti main kameranya dengan cara kamera Vuforia Engine AR kamera. Usahakan kameranya terlihat gelap. Sekarang kita masukkan lisensinya. Kita ke Vuforia Configuration. Kalian bisa ambil di akun Vuforia, ada di lisensi Vuforia. Nah, sekarang kita akan coba langsung klik tombol play. Oke, ini udah jadi ya programnya, udah bisa berjalan, bisa kita dilihat di sini. Gobe-nya sudah terdeteksi, berarti AR yang kita buat sudah jadi dan sudah bisa berfungsi secara maksimal. Sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.